Augustinus ya pernah mengatakan, kalau saya petani ya saya akan bercocok tanam meskipun saya tahu Yesus datang besok. Banyak orang yang sok tahu Yesus kapan datang, ternyata tidak terbukti. Dosa kecil kok. Saya berhubungan secara seksual dengan anak di bawah umur, saya rasa itu tidak apa-apa kok. Kalau itu anakmu. Ya, halo Pak Henry. Ya, Vikaris Kias. Terima kasih kembali untuk kesediaannya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dari pendengar. Dan kali ini kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tentang ayat-ayat dalam Perjanjian Baru. Oke, baik. Yang pertama, Pak, saya ingin bertanya mengenai Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Itu benar terjadi atau perumpamaan? Apakah kita bisa saling mengenal saat berada di kekekalan? Iya, Lukas 16 ayat 19 sampai 31 itu mengenai orang kaya dan Lazarus yang miskin ya. Saya rasa harusnya pendengar kita sudah sangat familiar, tidak perlu kita bacakan. Ya, saya memang pernah mendengar ya ada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa di dalam bagian ini tidak ada Yesus mengatakan demikianlah perumpamaan seperti yang Yesus katakan di dalam perumpamaan-perumpamaan yang lain. Ya, sehingga yang bersangkutan sepertinya setuju bahwa ini adalah cerita yang sesungguhnya terjadi. Ya, tetapi saya pribadi masih lebih condong kepada ya meskipun memang tidak ada Yesus berkata inilah perumpamaan, tapi secara bentuk begitu ya, ini masuk ke dalam ranah perumpamaan dan sangat mungkin untuk pendengar Yesus juga atau termasuk Theophilus ketika dia membaca bagian ini dia juga akan membacanya sebagai sebuah perumpamaan. Ya, sehingga saya pribadi lebih condong melihat atau menyebut ini sebagai perumpamaan orang kaya dan Lazarus yang miskin. Nah, berkenan dengan pertanyaan kedua ya, apakah saling mengenal di kekekalan nanti? Harusnya kalau nggak salah saya pernah jawab iya sih. Ya, karena meskipun kita memiliki tubuh yang baru ya, tubuh yang mulia, tetapi masih ada kontinuitasnya. Bahkan kalau saya nggak salah, saya pernah mengatakan meskipun ya dalam hal ini untuk pendengar akan lebih gampang mengenali Pak Kias ketimbang saya, gitu ya. Ya karena Vikaris Kias tidak memakai kacamata, sementara saya pakai kacamata, nanti di kekekalan saya tidak pakai kacamata, sehingga saudara mungkin agak lebih sulit sedikit mengenali saya ketimbang mengenali Vikaris Kias, gitu ya. Tapi ya kita masih bisa saling mengenal satu dengan yang lain dalam tubuh kemuliaan, karena ada aspek kontinuitas. Misalnya kita teologinya teologi reform. Tapi kalau kita menjumpai ayat-ayat seperti ini yang mempunyai pendapat yang berbeda-beda, apakah setiap aliran itu tidak saklek gitu atau tidak satu suara dalam hal-hal seperti ini, Pak? Misalnya. Ya sehingga itu kenapa sekali lagi sistematik teologi sangat penting ya. Gitu ya. Jadi selama kita memiliki sistematik yang baik, tidak bisa dipungkiri ya, bagaimanapun di dalam dunia ini kita masih murid kebenaran gitu ya, sehingga kita perbedaan-perbedaan seperti ini kita perlu expect untuk terjadi. Ya, meskipun kalau tadi saya mengatakan bahwa yang mengatakan bahwa ini bukan perumpamaan, saya lupa ingat ya apakah dia teologianya reform atau tidak begitu. Cuman ya andai kata ada di antara hamba Tuhan ya Gary katakanlah yang berbeda pendapat dalam hal ini, saya pribadi merasa sangat oke ya, karena ya secara sebetulnya tidak akan berdampak seperti bagaimana ya terhadap apa yang menjadi keyakinan iman kita, apalagi kalau sampai pengakuan iman rasuli gitu ya, tidak berdampak bagaimana sih. Dalam hal seperti ini sebaiknya kita jangan bersikap dogmatis. Ya, jadi apa yang Pendeta Stephen Tong sering katakan, yang tidak mutlak jangan kita mutlakkan begitu. Apa maksud dari Matius 16 ayat 28? Saya perlu membacakan mulai ayatnya yang ke-27 ya, karena ini sangat terkait. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Ya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Ya, sehingga saya rasa kita bisa menebak meskipun pertanyaan sangat singkat ya. Kira-kira permasalahannya di mana ya? Karena di sini Yesus mengatakan di antara orang yang hadir ya ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Padahal hari ini kita tahu ya semua yang hadir di dalam peristiwa ini sudah mati semua ini. Gitu ya. Jadi apakah Yesus ini tidak tepat begitu ya? Ada yang mengatakan bahwa ini Yesus memaksudkannya sebagai kebangkitan. Ya juga sebetulnya kurang tepat ya, karena ada aspek spesifik juga ya. Jadi nggak semua yang hadir itu masih akan melihat ya, tapi sebagian
gitu ya. Ada di antara orang yang hadir di situ yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Nah, kuncinya ya di dalam mengerti ayat ini adalah, ya saya percaya kita pasti akan memikirkan kedatangan kedua, gitu ya. Ya, kita akan memikirkan kedatangan kedua, padahal sebelum kedatangan kedua Yesus sudah pernah menampakkan dirinya, menunjukkan dirinya. Ya, nanti pada waktu dia datang kedua kali itu seperti apa dia pada waktu akan datang sebagai Raja. Ya, jadi ini yang kita perlu pahami ya. Jadi sebelum kedatangan yang kedua, Yesus sebetulnya sudah menunjukkan ya seperti apa persisnya dia nanti pada waktu dia akan datang kedua kalinya. Ya, sebagai satu tanda awal atau bukti awal bahwa dia akan datang nih. Ya, karena dia sudah menunjukkan seperti ini loh. Ya, seperti ini nanti ketika saya akan datang kedua kali sebagai Raja. Dan sebetulnya ya peristiwa itu Matius sudah tuliskan persis di pasal selanjutnya. Ya, sehingga kalau kita buka Matius pasal 17 itu mengenai apa? Itu mengenai Yesus dimuliakan di atas gunung. Gitu ya. Dan itu disaksikan bukan oleh semua murid, ya disaksikan oleh Petrus, Yohanes dan Yakobus. Ya, sehingga mereka lah sebetulnya ya yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Ya, karena pada waktu ketiga murid ini melihat Yesus di gunung berubah rupa gitu ya. Ya itulah, seperti itulah ya Yesus itu nantinya pada waktu datang kedua kali. Dan dukungan untuk penafsiran ini ya, dari mana kita bisa melihat atau mempertanggungjawabkan penafsiran ini? Ya, selain daripada kita melihat konteksnya, ya tadi Matius 16-17 ini langsung dikaitkan ya. Tetapi juga kalau kita coba lihat ya 2 Petrus pasal yang pertama ayat 16-18. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia, ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja. Okay. Tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Kami menyaksikan bagaimana ia menerima kehormatan dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika datang kepadanya suara yang maha mulia yang mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara itu kami dengar datang dari sorga ketika kami bersama-sama dengan dia di atas gunung yang kudus. Begitu ya, di sini kita menemukan Yesus sebagai Raja. Ya, kebesaran Yesus sebagai Raja, dan Petrus mengatakan itu akan terjadi karena kami sudah lihat. Loh, kapan itu? Ya, pada waktu di atas gunung Transfigurasi. Ya, sehingga Petrus memahami ya mereka lah, dialah salah satu yang dimaksudkan ya, yang tidak akan mati sebelum melihat kemuliaan Yesus datang sebagai Raja. Ya, harap ini bisa memberikan kejelasan karena ya termasuk saya dulu sekali memang pernah bingung ya, sampai saya dulu pernah berpikir apakah mungkin memang ada salah seorang murid Yesus sekarang bersembunyi di mana gitu ya. Ya, tapi bukan seperti itu penjelasannya. Pada waktu Yesus naik ke sorga disebutkan akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat naik ke surga. Kisah Rasul 1 ayat 11. Jika dia datang kembali, bagaimana seluruh bumi tahu dia datang sedangkan bumi itu bulat? Iya, oke, terima kasih pertanyaannya. Ya, ini pas juga ya, saya baru saja nonton ini ya, film terbaru dari Steven Spielberg ya, Disclosure Day. Ya, ceritanya mengenai alien. Semoga ini saya tidak memberikan spoiler ya kepada saudara yang belum menyaksikan gitu. Ya, jadi ceritanya kan mengenai Disclosure Day ya, jadi hari di mana dunia tahu bahwa ada alien gitu. Ya, ceritanya ada penyiar ya yang akhirnya singkat cerita di akhirnya berhasil menyiarkan bahwa alien itu ada dengan bukti-buktinya gitu ya. Dan yang menarik ketika dia menyiarkan itu dari sebuah stasiun televisi di Kansas kalau saya tidak salah ya. Wah, itu langsung jaringan-jaringan seluruh dunia memantau, langsung kemudian dalam waktu yang singkat menjadi fenomena seluruh dunia itu. Alien ada nih dengan segala bukti-buktinya. Ya, sehingga sebetulnya Vicarious Kias ya, kalau hari ini ya, apalagi setelah pasca COVID ya, membayangkan kedatangan Yesus itu bukan lagi science fiction. Ya, itu seperti thriller. Sederhananya ya, kalau saya boleh tanya kepada Vicarious Kias, andai kata nanti pulang dari sini, tiba-tiba Yesus datang nih. Apa yang akan dilakukan kira-kira? Apa yang akan kita lakukan secara umum manusia hari ini? Ya, sama ya, kalau saudara melihat misalnya ada kecelakaan dan seterusnya, sebagian besar kita akan mulai ambil HP gitu ya, kita arahkan gitu. Saudara bisa bayangkan ya, saya rasa akan lebih cepat dari tadi yang Disclosure Day itu ya.
Ya, jadi harusnya hari ini membayangkan Yesus datang dan seluruh dunia langsung begitu ya, live breaking news, itu sama sekali nggak sulit. Ya, sekian waktu yang lalu masih saya membayangkan parabola lah, ya diarahkan semuanya kepada Yesus sehingga langsung kemudian semua orang akan tahu. Aduh, kalau hari ini jauh lebih sederhana. Ya, jauh lebih sederhana, akan hitungannya detik ya. Kalau Yesus datang kedua kali, itu akan menjadi fenomena viral di seluruh dunia, itu hitungannya mungkin tidak sampai 1 menit itu. Ya, karena kita berapa menit sekali buka HP, gitu ya. Itu sesuatu hal yang sangat gampang untuk dibayangkan. Ya, sehingga kembali ya, saya kalau nggak salah saya pernah mengatakan hati-hati ya, memastikan Yesus datangnya kapan itu salah. Ya, tapi juga hati-hati jangan juga kita memastikan Yesus ndak datangnya kapan. Apalagi memastikan Yesus, wah saya mati dulu deh. Atau bahkan anak cucu saya mati dulu deh sebelum Yesus datang. Very careful ya. Karena hari ini betul-betul itu apa yang tercatat di dalam kitab Wahyu tidak terlalu sulit untuk dijadikan film. Ya, berbeda dengan sekian waktu yang lalu. Saya tiba-tiba keinget waktu tahun 2007 kalau tidak salah, Okay. seminar Pendeta Henry di Citraland waktu itu. Oh, yang mengenai kitab Wahyu ya, kitab Wahyu dari William Hendrickson. Ya. Jadi Pak Henry bilang banyak orang yang sok tahu Yesus kapan datang, ternyata tidak terbukti. Tapi banyak juga yang sok tahu Yesus kapan tidak datang. Iya, itu tadi saya recall bagian itu. Saya ada pertanyaan, karena saya lumayan sering memikirkan hal ini. Bagaimana kita harus hidup secara eskatological, merindukan dia datang. Karena kan setiap hari kita dalam 1 semester, dalam 1 tahun kita punya rencana. Waktu merencanakan itu kan kita asumsikan kan kayak Yesus nggak datang tuh. Ya kan waktu kita susun jadwal apa gitu. Bolehkah Pak Henry menjelaskan lebih lanjut sikap hati seperti apa yang mengakui kita tidak tahu kapan dia datang atau tidak datang? Karena dalam kaitan membuat rencana nih. Dalam general kita punya hidup gitu. Oke, baik. Iya, jadi ya kalau misalnya pertanyaannya apakah menurut saya Yesus akan datang besok sih, saya yakin tidak. Dan saya akan terbukti benar. Gitu ya. Oke. Gitu ya. Tetapi tidak sama dengan mengatakan bahwa Yesus tidak akan datang sebelum saya itu mati. Ya, karena saya juga tidak tahu kapan saya mati. Ya, bisa sekian puluh tahun ke depan. Kenapa kok saya yakin Yesus akan datang besok? Karena memang masih ada beberapa hal ya, vicaris kias ya. Jadi seperti antikristus dan seterusnya gitu ya. Sang antikristusnya yang ya sepertinya sampai hari ini belum kelihatan sih tanda-tandanya. Gitu ya, kita juga masih bisa berselancar di internet dengan sedemikian bebas gitu ya. Bahkan kemarin COVID juga gereja-gereja memanfaatkan sekali hal-hal yang bersifat online. Ya, tapi ya justru sebenarnya peristiwa COVID mengingatkan kita perubahan itu bisa begitu cepat. Suka tidak suka semua sekarang kita terdaftar loh. Gitu ya, setiap kita sekarang itu saya rasa akan sangat, ya nggak mungkin lah, apalagi kalau pemirsa atau pendengar fokus gitu ya, semua kita sudah sign in, sign up dan seterusnya itu. Gitu ya, jadi sudah sebetulnya itu banyak hal yang di dalam kitab Wahyu itu sangat mudah dibayangkan. Ya, sehingga saya rasa ya yang betul adalah pada waktu kita membuat rencana ya, kita menyadari bahwa Yesus itu bisa datang. Ya, sehingga kita membuat rencana, sampai kita membuat rencana yang kemudian kalau Yesus datang kita merasa, entah kita merasa bahasa Jawanya gelo gitu. Waduh, kok datang dulu nih ya, rencana saya belum jalan nih gitu ya. Gitu ya, apalagi jangan sampai kita membuat rencana yang kalau Yesus datang kita merasa malu. Ya, jadi kita harus membuat rencana yang kalau Yesus datang itu bagian dari persiapan kita untuk menyambut dia gitu. Paling sederhananya kalau saya mahasiswa, ya saya akan membuat rencana bagaimana saya itu bisa belajar dengan baik pada semester ini gitu, sehingga kalau Yesus datang saya bisa mempertanggungjawabkan apa yang saya lakukan kepada dia gitu ya. Juga apa yang saya bisa kerjakan di dalam pelayanan di gereja, ya sehingga kalau Yesus datang saya bisa siap untuk menyambut dia. Ya, sehingga Augustinus ya pernah mengatakan ya kalau saya petani ya saya akan bercocok tanam kalau meskipun saya tahu Yesus datang besok. Ya, kan itu bagian dari tanggung jawab dan itu yang kita persembahkan kepada dia ya. Jadi justru hari ini ya kita melihat beberapa fenomena yang tidak tepat ketika ada orang yang tadi ya sok tahu mengatakan Yesus datang tahun depan. Maka yang terjadi adalah justru orang-orang yang percaya tidak kerja lagi lah, jual segala miliknya, ternyata Yesusnya nggak datang. Gitu. Jadi andai kata pun benar Yesus datang tahun depan, ya jangan jual segala milik loh. Kerjakan baik-baik, persembahkan kepada dia pada waktu dia datang tahun depan. Harusnya sih seperti itu ya.
Gitu. Dan khususnya kalau saya boleh menambahkan sedikit ya, justru pada saat-saat seperti ini ya, in a sense kemungkinan Yesus datang itu agak sedikit lebih kecil. Ya, tapi kalau nanti perang ini sudah berlalu, dolar sudah stabil gitu ya, indeks saham gabungan juga sudah stabil, itu waktunya kita harus lebih waspada. Ya, karena pada zaman Nuh itu kan cerita yang Alkitab sering kali pakai ya. Bukannya kemudian hujan berhari-hari kok nggak berhenti sehingga orang mulai berpikir jangan-jangan Nuh bener nih. Enggak loh. Ya enggak loh gitu ya. Semuanya berjalan as usual, business as usual sampai Nuh masuk ke dalam bahtera itu pintu tertutup dan disitulah tetesan air pertama turun dan nggak ada kesempatan. Ya, jadi sebetulnya ya kalau saya boleh mengatakan kalau nanti semua ini sudah selesai, dunia baik-baik saja gitu ya. Nah, itu sebetulnya kita harus waspada. Kalau saat ini malah sebetulnya agak lebih kecil kemungkinan Yesus datang pada saat-saat seperti ini tuh. Tadi Pak Henry katakan antikristus sepertinya belum terlihat katakanlah. Nah, sang antikristusnya. Sang itu gambarnya seperti apa, Pak? Ya, jadi dalam kitab Wahyu akan ada dua ya. Binatang yang keluar dari dalam laut, binatang yang keluar dari dalam darat. Ada sang antikristusnya, ada nabinya yang akan membawa dunia kepada antikristus. Ya, sehingga pada waktu sang antikristus itu hadir ya, sederhananya ya, menjadi orang Kristen kita akan sangat-sangat terjepit sekali. Jadi kalau hari ini misalnya ya, katakanlah gereja dibakar, seluruh dunia kan akan teriak. Begitu ya. Tapi kalau pada waktu itu ya sama ya, orang yang menganiaya kita menganggap mereka berbuat kebaikan untuk kemanusiaan itu. Orang yang menganiaya orang Kristen akan menganggap dirinya berbuat baik kepada kemanusiaan. Ya, kita dalam kondisi yang sangat-sangat sulit sekali ya, sehingga ya mungkin kalau boleh sedikit berimajinasi ya pada waktu itu yang kalau kita mau berhubungan secara online mesti ke dark web tuh. Sama seperti orang dulu ya, mau beribadah mesti ke bawah tanah gitu ya. Nanti kalau kita mau berkomunikasi di zaman kesusahan besar, kita tuh nanti yang mesti pakai dark webnya tuh. Karena kita nggak bisa lagi berselancar itu secara pada umumnya seperti sekarang. Itu kondisi akan sangat sulit sih. Ya sekarang sih belum bisa dibandingkan dengan situasi seperti pada waktu nanti menjelang kedatangan kedua. Mungkin negara tertentu kali sudah ya, misalnya negara komunis. Itu sebagai satu awalan aja sih, karena tadi saya mengatakan antikristusnya sudah ya, sang antikristusnya belum, gitu ya. Jadi sebagai gambaran awal ya kira-kira seperti itu, cuman ya sebetulnya itu hanya gambaran awal sih. Dan juga secara persentase ya secara persentase bisa dikatakan kekristenan yang mengalami seperti itu minor. Beda dengan pada waktu tahun 70 gitu ya, ketika Yerusalem jatuh plus ditambah orang Kristen difitnah oleh Nero di Roma, itu mayoritas kekristenan tuh. Ya jadi meskipun memang secara jumlah ya yang mati pada tahun 70 itu tidak sebanyak pada abad 19, ya simply karena orang Kristennya pada waktu kan belum sampai miliatan seperti sekarang. Secara persentase, itu adalah gambaran yang mendekati nanti akhir zaman ketimbang penganiayaan yang sekarang. Karena ya secara persentase itu iman Kristen bisa diambang kolaps tuh. Di Yerusalemnya kena, di Romanya kena. Gitu ya, di dua kota yang begitu penting bagi kekristenan mula-mula. Berapa lama dari sang antikristus memerintah sampai dengan kedatangan Kristus? Harusnya tidak lama, karena kalau Alkitab mengatakan kalau itu dibiarkan lama sedikit kita kolaps betul itu. Dan dalam hal ini ya bayangannya kita bisa mendapatkan sedikit banyak dalam Nero ya, dalam waktu yang singkat, begitu ya, bagaimana dia sendiri kolaps dan akhirnya bunuh diri gitu. Mengapa Tuhan Yesus harus berpuasa 40 hari sebelum ia masuk dalam pelayanannya? Oke, ya hari ini pertanyaan singkat-singkat ya. Baik, ya peristiwa Yesus berpuasa 40 hari itu sangat penting ya. Itu menunjukkan ketaatan Yesus. Pertama, ketaatan bahwa dia ke padang gurun sendiri itu Roh Kudus yang memimpin. Ya, jadi bukan dia sendiri yang berinisiatif ke padang gurun. Ya tentunya yang kedua adalah bagaimana dia terbukti tetap taat, tidak jatuh kepada godaan iblis setelah 40 hari dia berpuasa. Ya, sehingga ini menunjukkan bahwa dia tuh layak, ya dia layak menjadi wakil manusia, ya berbeda dengan Adam, ya sekaligus dia layak menjadi wakil umat Tuhan berbeda dari Israel di padang gurun. Ya jadi peristiwa Yesus berpuasa selama 40 hari di padang gurun ini bisa dikontraskan dengan peristiwa Adam dan Hawa ya, sangat kontras
Yang satu taman, yang satu padang gurun, yang satu kelimpahan makanan, kecuali satu itu semua boleh kamu makan, yang satu kelaparan begitu ya, yang satu dicobai 1 kali, yang satu dicobai 3 kali, ya, dan yang satu gagal, ya Yesus itu berhasil. Ya, itu menunjukkan bahwa manusia itu tidak diciptakan sebagai produk cacat. Ya, sehingga sebetulnya ya bagi kita yang di dalam teologi reform ya, kita bisa agak kaget ketika menyadari cukup banyak sebetulnya teologi itu yang melihat manusia itu sudah membawa aspek-aspek kelemahan bahkan sebelum jatuh ke dalam dosa. Hanya saja sebelum jatuh ke dalam dosa masih ada aspek yang lebih tinggi, higher self yang menahan supaya lower self ini tidak brutal. Nah, setelah manusia jatuh ke dalam dosa, higher aspek ini sudah nggak ada, tinggal lower aspek, ya sehingga itu yang membuat kita seperti sekarang. Ternyata cukup banyak ya di dalam kekristenan yang meyakini seperti itu, which is dalam hal ini memang teologi reform, kita waktu kembali kepada Alkitab, kita melihat enggak. Ya, kita melihat sebelum Adam dan Hawa itu diciptakan, manusia itu baik sebaik-baiknya. Gitu ya, dan manusia berdosa bukan karena ada lower self-nya, tapi karena dia manusia, dia bisa memakai kehendak bebasnya termasuk untuk melakukan hal yang Tuhan tidak kehendaki. Gitu ya, dan saya rasa salah satu hal ya yang saya pribadi melihat lebih sejalan dengan keyakinan teologi reform adalah cerita Yesus di padang gurun. Ya, karena Alkitab mengatakan Yesus bahkan mengambil kualitas manusia itu seperti manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa loh. Itu juga sekali lagi yang mengkontraskan dia dengan Adam. Ya, dan di dalam kondisi yang begitu sulit, tanpa kejelasan. Kalau saya tambahkan satu lagi ya, perbedaan kalau Adam kan jelas pohonnya mana, gitu ya, tidak boleh, akibatnya apa. Sementara tipu daya iblis kepada Yesus kan semua pakai Alkitab itu. Begitu ya. Ya, sehingga semua kontras tadi kalau disatukan ya membuat kita melihat enggak loh, manusia tuh Tuhan ciptakan tuh sangat-sangat perfect sebetulnya. Ya, sehingga dalam kondisi yang sangat tidak ideal pun dicobai 3 kali bertahan. Ya, sehingga Adam tidak bisa excuse. Sehingga itu kenapa dalam teologi reform ya sekali lagi kejatuhan Adam itu misterius. Bukan karena manusia itu lower self-nya menang atas higher self-nya begitu. Ya, dan dibandingkan dengan Israel ya jelas ya. Ya, bagaimana seperti Israel berkeluh kesah terus gitu ya. Kita melihat Yesus taat dan berhasil taat dan akhirnya iblis yang meninggalkan dia. Ya, sehingga peristiwa 40 hari Yesus di padang gurun itu sangat penting gitu ya. Sebagai tanda awal bahwa ya inilah yang akan menjadi anak perempuan itu. Ya, inilah yang akan menjadi Israel sejati yang akan menjadi berkat bagi segala bangsa. Tadi Pak Henry membandingkan Yesus dan Adam, Taman Eden dan Padang Gurun. Banyak tuh perbandingan seperti ini. Kadang Taman Eden dibandingkan Taman Getsemani misalnya. Bisa juga Taman Eden ya ada pohon itu sama the tree of the cross gitu. Nah, ini dari banyak penafsir ya begitu. Apakah ada rule di dalam menafsirkan memperbandingkan Adam dan Kristus ini atau kreativitas ininya saja, Pak? Kalau Taman Eden dengan nanti langit dan bumi yang baru, itu harusnya ada dasarnya ya. Karena kan Wahyu juga, Wahyu pasal terakhir ya. Itu kan bagaimana Yohanes menggambarkan mengenai langit dan bumi yang baru itu kan memang banyak ya. Merujuk kepada Kejadian 1-3, sungai lah, kemudian pohon lah gitu ya. Jadi saya rasa ya sangat bisa dipertanggungjawabkan kalau kita membandingkan Taman Eden dengan nanti sebenarnya lebih kepada langit dan bumi yang baru ya, bukan ketika orang Kristen meninggal dan bersama-sama dengan Tuhan ya. Nah, tapi kalau kemudian sampai kemudian pohonnya itu adalah kayu salib dan seterusnya itu sih ya kalau hari ini kita lebih melihatnya sebagai alegoris ya. Oke. Dia penafsiran alegoris yang ya meskipun hari ini kita mungkin sudah nggak lagi pada zaman modern yang sepenuhnya against alegoris gitu ya. Ya kalau mau dibuat agak lebih menarik sedikit, cuman ya jangan dijadikan sebagai acuan yang paling mendasar begitu. Ya, jadi pernah ada masa ya di mana alegoris itu mendominasi, pernah ada masa di mana alegoris itu seperti penafsiran yang sesat begitu ya. Hari ini harusnya sudah kita bisa lebih seimbang lah. Ya, kita sih tidak terlalu simpati juga kepada alegoris, tapi kalau ada yang menafsirkan seperti itu ya selama dia jangan terlalu ekstrim saja menarik tafsirannya ya oke lah begitu ya. Tapi ya sekali lagi saya pribadi nggak terlalu condong kepada penafsiran alegoris. Gitu ya, karena ya sebenarnya ya saya setuju dengan dosen waktu saya belajar di STT ya itu gunanya apa sih?
Bukan nggak sampai harmful ya, nggak sampai berbahaya, cuman dia terus gunanya apa gitu ya. Gitu. Lebih ke sana sih, lebih ke sana kalau saya pribadi. Ya, oke. Saya mau bertanya tentang iblis yang mencoba Yesus di padang gurun 40 hari. Bukankah dia sudah mengenal bahwa Yesus itu anak Allah? Oh, ini terkait ya. Oke. Iya, ini saudara, iya, salah satu ya karakteristik atau natur dosa adalah dosa itu tidak pernah sepenuhnya masuk akal. Mulai dari kesalahan dosa pertama doesn't make any sense. Jadi saya barusan mengatakan ya, doesn't make any sense sebetulnya Adam lebih percaya kepada ular ketimbang kepada Tuhan. Sama hari ini dosa apapun yang kita lakukan, apalagi kalau sampai ada orang yang berselingkuh lah, meninggalkan istrinya lah, meninggalkan anaknya, atau orang yang berjudi dan kehilangan semua miliknya. Aduh, itu apa sih sebetulnya? Gitu ya, apa sih sebetulnya? Ya, itu selalu ciri khas dosa loh. Ya, selalu jadi ciri khas dosa itu sebetulnya apa sih itu? Nggak masuk akal. Bahkan even bukan cuma sekedar bodoh ya, nggak masuk akal begitu. Ya karena kalau orang bodoh itu kan ya setelah saya jatuh sekali saya belajar. Gitu ya. Tetapi kan kalau dosa, even bahkan kita sudah tahu begitu banyak orang yang jatuh dalam kemiskinan gara-gara judi, kita tetap melakukannya, ya dan seterusnya. Ya sehingga sama juga termasuk ketika iblis kemudian memberontak kepada Tuhan itu tidak masuk akal. Dari mana dasarnya dia itu yakin dia bisa menang gitu. Ya termasuk juga ketika iblis kemudian mencoba Yesus. Ya termasuk pada waktu nanti akhirnya dia yang membisikkan di dalam telinga Yudas untuk mencelakakan Yesus. Tidak masuk akal karena sebetulnya dia sedang mencelakakan, ya sedang menembak kakinya sendiri ya begitu ya. Jadi ya inilah sifatnya dosa. Ya inilah sifat dosa ya. Selalu ada sifat ketidakmasuk akalan gitu ya. Ya meskipun selalu ada penjelasannya kan. Gitu ya, dalam hal ini ya penjelasannya dia iblis sepertinya mungkin berpikir bahwa mumpung ya, orang Jawa mengatakan mumpung nih kebetulan alam menjadi manusia dan sepertinya kok menjadi manusia niat sekali ya, tidak memakai kuasa keilahiannya untuk mempermudah misinya. Udahlah, saya coba deh. itu tebakan ya gitu ya. Itu dugaannya bisa jadi seperti itu gitu ya. Ya sama seperti hari ini semua orang yang berdosa juga ada pembenarannya, Pak. Kenapa saya judi? Ada pembenarannya, Pak. Kenapa saya itu selingkuh? Cuman ya at the end of the day dosa itu sebetulnya ketidakmasuk akalan sih. Walaupun seringkali yang bahaya itu yang tipis ya. Bahkan kita maksudkan itu baik gitu. Kayak misalnya Hitler gitu kan dia nggak pikir dia jahat begitu. Itu saya agak nggak percaya sih. Oke. Gitu ya. Kecuali hati nuraninya sudah ya sepenuhnya mati ya. Ya. Gitu ya. Jadi kadang-kadang itu orang bisa meyakini apa, menampakkan apa. Betulkah dari dalam hati nuraninya dia tidak meyakini bahwa dia salah ataukah dia menampakkan seperti itu? Dan orang-orang memakai itu sebagai excuse untuk jangan salahkan saya kan hanya percaya kepada Hitler gitu ya. Jadi karena ya at the end of the day nanti kita percaya nggak ada orang bisa berdalih ya. Gitu ya. Oh saya benar-benar merasa nggak apa-apa loh kalau saya itu human trafficking. Kalau itu anakmu, nggak bisa loh. Ya jadi nanti di surga ya kenapa Tuhan tidak perlu CCTV, bahkan tidak perlu jaksa. Karena kita akan menuduh diri kita itu sendiri. Termasuk hari ini yang mengatakan, enggak, dosa kecil kok. Ya saya berhubungan secara seksual dengan anak di bawah umur, saya rasa itu enggak apa-apa kok. Kalau itu anakmu. Jadi itu yang Luther katakan, hati-hati ya. Pikiran kita itu seperti pelacur ya. Kita bisa menipu diri sendiri, cuma nanti di kekekalan itu akan dibuka. Ya sehingga salah satu ciri dosa adalah saudara enggak mungkin konsisten. Itu kenapa nanti kita enggak bisa lolos. Begitu ya. Tuhan akan nanya, kalau itu istrimu, selesai sudah. Ya langsung reaksi kita akan tidak konsisten. Ya kalau itu tidak boleh, berarti kamu salah. Iya, tapi kan bisa saja itu dalam sementara waktu mungkin dia tertipu ya. Yang dia misalnya mengikuti pemimpin yang dia pikir baik ternyata memimpin kepada yang jahat, tapi dia pikir dia sedang melakukan yang terbaik gitu. Maka dia lakukan itu mati-matian bahkan. Apakah itu? Nah tadi ya, karena ya dosa itu kadang-kadang memang bisa bersifat menipu. Ya, jadi tadi satu dosa itu bersifat ketidakmasuk akalan. Dosa itu tidak mungkin konsisten. Dosa itu bisa bersifat menipu. Sehingga bisa jadi yang bersangkutan itu menipu, dalam hal ini lebih masuk pada dia menipu diri sendiri sih. Iya. Gitu ya, dia menipu diri sendiri. Cuman ya sebetulnya tetap bagaimanapun ya. Contoh lebih sederhana lah nih, vikarisias. Kita pakai contoh yang lebih sehari-hari ya. Di gereja, ya ketika orang mengatakan bahwa
Tidak apa-apa kok, gereja itu kamu kalau ada program jalankan aja. Tidak maju tidak apa-apa kok. Tuhan itu tidak melihat hasil. Tuhan melihat proses. Kira-kira menurut Vikaris Kias ya, yang mengatakan kalimat seperti itu benar-benar mengamini nggak? Bisa benar-benar mengamini loh. Tapi kalau Tuhan kemudian bertanya, kenapa kalau ke anakmu kok kamu tidak gagal? Ya sehingga dalam hal seperti ini ya, dia benar-benar mengamini ketika dia mengatakan, oh di gereja itu yang penting proses, Tuhan tidak memandang hasil. Cuman yang dia tidak sadari, gitu ya, bahwa ketika dia mengatakan itu, sebetulnya ya berarti dia tidak menganggap pekerjaan Tuhan itu sepenting seperti pekerjaannya atau anaknya. Itu masalahnya di situ tuh. Yang berarti ya dia tidak menyadari bahwa apa yang dia katakan di hadapan Tuhan itu ketika dia menjadi pengurus, ya berarti sejauh mana dia ketika mengatakan kalimat itu himinit atau sekedar karena ya kan jadi pengurus harus mengatakan janji dan seterusnya. Ya sih kalau ditelusur tidak bisa lari itu. Ya meskipun memang dia pada waktu mengatakan gereja itu Tuhan tidak melihat hasil, hanya melihat proses, dia benar-benar jujur itu. Cuman yang dia nggak sadari adalah dia berani menjadi pengurus, dia berani menjadi majelis, padahal dia tidak sadar bahwa dia tidak menganggap gereja itu sepenting seperti perusahaannya atau anaknya itu. Nah ini nanti yang akan dikulik pada waktu nanti itu di dalam penghakiman terakhir. Kalau di penghakiman terakhir sih pasti semua ya, kalau hari bisa ini berdalih. Memang bisa berbagai macam ya, orang tidak sadar dosa itu bisa berbagai cara sih Vikaris Kias. Dan merasa dirinya baik begitu. Iya, termasuk yang tadi kan, dia merasa dirinya baik loh, ya sehingga bisa mendorong orang untuk melayani gitu ya, hasil tidak perlu. Seperti Paulus sebelum bertobat pun apakah begitu? Ini bagus juga, iya, saya rasa itu contoh yang baik ya, dia merasa dirinya baik, karena Alkitab jelas mengatakan terkutuklah orang yang disalib, kok bisa kamu percaya itu Mesias? Tidak benar dong. Yang dia nggak sadar adalah dia ngertinya salah. Dalam Injil Matius 27 ayat 52 dan 53 ada disebutkan banyak orang kudus yang bangkit dan masuk dalam kota. Apakah ada nubuatan tentang mereka? Ya, siapa mereka dulu kali ya? Siapa mereka kan dikatakan orang-orang kudus, bukan berarti orang-orang yang tidak berdosa ya, karena kalau tidak berdosa mereka kan tidak mati ya. Gambaran sederhananya orang-orang yang menantikan Tuhan, orang-orang saleh, just sebagai perbandingan aja itu seperti Simeon, Hana, meskipun saya tidak mengatakan itu Simeon, Hana ya, tapi perbandingannya seperti itu. Nah mengenai nubuat, harusnya nubuat yang terdekat adalah Yeskiel pasal 37, mengenai tulang-tulang yang dibangkitkan. Cuman ya saudara silakan baca ya, khususnya pasal 37 ayat yang pertama hingga 14, saya bacakan aja ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-13. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel, sungguh mereka sendiri mengatakan tulang-tulang kami sudah kering, pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu. Hai umatku, dari dalamnya aku akan membawa kamu ke tanah Israel dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Ya, penggenapan ultimatnya tentunya nanti di saat Yesus datang kedua kali. Nah, ini penggenapan awalnya gitu ya. Penggenapan awalnya ada di peristiwa yang dicatat oleh Matius tadi. Ya, sehingga saya rasa kalau kita bertanya mengenai nubuat yang terdekat adalah nubuat Yeskiel pasal yang ke-37 tadi. Jadi mereka itu orang di zaman itu, bukan orang di zaman itu? Oh, Alkitab tidak spesifik ya. Tidak tapi spesifik. Ya kemungkinan sekali orang di zaman itu. Kenapa? Karena ya kuburannya masih ada di sana, kuburannya mereka masih bisa keluar dari mereka kuburannya. Ya, kemungkinan besar ya orang-orang sejaman, bukan Yesaya atau Yeremia gitu ya. Nggak dicatat mereka ketemu orang di kota, reaksinya bagaimana, tidak dicatat sehingga meskipun sangat mungkin mereka ketemu ya, tapi itu juga salah satu juga pendukung bahwa bukan Yesaya, bukan Yeskiel gitu ya. Karena itu kenapa dampaknya tidak sampai sebesar bagaimana ya, karena jumlahnya juga nggak banyak-banyak amat ya. Ini juga just contoh aja, orang seperti Simeon, orang seperti Hana yang kemudian juga meninggal lagi. Kita nggak tahu ya mereka bangkitnya berapa lama, bisa jadi nggak lama kemudian ya mereka meninggal lagi gitu. Sehingga tidak sampai heboh. Ya mirip seperti pada waktu Herodes itu membantai anak-anak di Bethlehem dan sekitarnya. Ya itu kenapa kok nggak ada cerita di dalam bagian lain ya, karena itu kan kota kecil sekali.
Begitu ya, beritanya sangat bisa untuk ditutup, apalagi waktu itu belum ada internet gitu ya. Jadi itu kita tidak bisa bayangkan tuh banyak seluruh kota gitu ya. Sifatnya sangat lokal sih. Ya, tapi cukup untuk orang-orang tahu dan Matius merasa perlu untuk memasukkannya. Pilatus berusaha membebaskan Yesus Kristus dalam Yohanes 19. Apakah Pilatus juga berdosa karena menjadi bagian dari peristiwa penyaliban Yesus? Apakah dosanya tidak bisa diampuni sama seperti orang-orang yang sengaja menyalibkan Yesus? Oke, saya rasa saya jawab langsung aja ya berdasarkan ayatnya. Yohanes 19 ayat 11. Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu dia yang menyerahkan aku kepada kamu lebih besar dosanya. Itu adalah imam besar dan imam-imam kepala. Ya, sehingga dari ayat ini harusnya jelas Pilatus juga berdosa, meskipun tidak sebesar pemimpin agama Yahudi ya, karena jelas dia mengambil keputusan yang salah begitu ya. Ketika dia gagal berusaha membebaskan Yesus, dia pada akhirnya tetap memutuskan menyalibkan Yesus. Nah, berkenaan dengan apakah Pilatus bisa diampuni, Alkitab memang tidak mencatat, tetapi memang kita tidak pernah mempunyai catatan pertobatan Pilatus ya. Ya, sehingga sederhananya ya dia tidak diampuni karena dia tidak pernah bertobat ya, dia tidak pernah mengaku dosanya, dia tidak pernah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya sehingga ya otomatis ya dia tidak diampuni dosa-dosanya. Oke Pak, terima kasih untuk kiranya semua boleh memberikan jawaban dan menjadi berkat. Kita bersyukur pertanyaan-pertanyaan sudah boleh dijawab, tapi kalau saudara masih mempunyai pertanyaan yang lain, silakan mengirimkan pertanyaan Anda melalui WhatsApp atau komen di YouTube. Link kelas fokus episode 1-22 yang membahas dari penciptaan sampai eskatologi bisa didapatkan di dalam kolom deskripsi. Jika saudara mendapat berkat dari program ini, silakan share kepada yang lain. Mari kita bersama bertumbuh menjadi orang Kristen yang dewasa. Tuhan memberkati.